Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang anak yang sedang mengobrak-abrik es krim yang ada di rak. Dan lebih membingungkan lagi, karena dia hanya merusak semua es krim dan tidak merusak barang yang lain. Semua yang menyaksikan tampak bingung. Tak ada yang tahu mengapa bocah ini sampai menghancurkan semua es krim. Satpam kemudian menangkap bocah nakal itu dan menahannya di lantai. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan ambil posisi nyaman, karena film akan segera dimulai. Ternyata ini adalah penyebab Tom mengapa ia sampai menghancurkan semua es krim yang ada di supermarket tersebut. Ternyata kemarin malam, Tom lapar dan bergegas ke dapur. Ia pun membuka kulkas, dan ia sangat terbelalak melihat sesuatu yang aneh. Es krim di dalam kulkas itu ternyata bisa bergerak. Tom kaget dan mundur. Tapi ayahnya datang. "Kenapa kamu, Tom? Es krim di kulkas bergerak sendiri." Ayah Tom kemudian memeriksanya. "Kamu bohong." Ayah Tom menepuk pantatnya dan menyuruh Tom cepat tidur. Ayah Tom lalu memakan es krim itu. Rasanya ternyata sangat enak. Besoknya, kakak Tom mengeluarkan es krim di kulkas. Tom mencegahnya, karena ia merasa es krim itu bermasalah. "Jangan dimakan, itu cuma akal-akalanmu saja kan?" Ibu Tom menyendok es krim dan menyuapi Tom. Namun Tom tidak mau, ia ketakutan dan menolaknya. Kakak Tom langsung melahapnya, karena takut keluarganya keracunan, mengambil dan membanting es krim itu. Es krim ini mulai populer di kalangan masyarakat, karena rasanya yang sangat enak. Semua orang bahkan penasaran ingin mencicipinya. Di supermarket, ada bocah yang sedang makan es krim. Ia keenakan menjilatinya. Saat Tom melihatnya, ia merampas es krim itu dan membantingnya ke lantai. Karena cuma Tom yang merasa es krim ini bermasalah, Tom mulai menghancurkan semua es krim yang ada di rak. Tapi ia ditangkap oleh satpam. Dari mana asal-usus es krim ini sebenarnya? Ternyata di malam hujan salju. Nenek melihat sesuatu di tengah salju. Ia mencolek sedikit dan mencicipinya. Ternyata rasanya enak sekali. Bos es krim tertarik untuk membelinya. Akhirnya, bos es krim membuat kolam es krim raksasa, lalu mengemas dan menjualnya. Malamnya, Tom masuk ke dapur. Ia melihat semua makanan di kulkas dibuang. Dan di tong sampah penuh dengan kotak es krim yang kosong. Anehnya lagi, keluarganya tidak berhenti memakan es krim. Mereka seperti kecanduan. Sekarang, cuma Tom yang belum memakannya. Saat itu, ayahnya menyendok es krim dan menyuruh Tom mencicipinya. Tapi Tom menolak. Tom merasa aneh sekali. Ia mau kabur dari sana, tapi kakaknya menahannya. Dan ayahnya membawakan es krim. Ia memaksa Tom untuk memakan es krim tersebut. Tom kemudian berpura-pura menerima es krim itu lalu lari ke loteng untuk menghindar. Melihat Tom mau makan, ayahnya tersenyum aneh. Saat ayahnya lengah, Tom membawa es krim itu dan membuangnya ke toilet. Tapi es krim itu malah menjadi hidup. Tom pun kaget bukan main. Es krim mulai merambat keluar. Tom pun kemudian langsung menyiramnya. Akhirnya es krim terserap. Tom langsung menutup kloset untuk mengecoh ayahnya. Tom mengambil krim cukur di lemari dan menuangkannya ke kotak es krim. Ia sengaja makan di depan ayahnya. Ia meletakkan es krim dan kabur begitu saja. Namun ayahnya yang licik tidak bodoh. Ia kemudian mencicipi es krim Tom. Dugaannya sungguh benar. Saat ini Tom sudah berada di luar rumah. Kakak, ibu, dan ayahnya mengejarnya. Untung saja pria ini lewat. Tanpa berpikir lagi, Tom langsung masuk. Ternyata pria ini bernama Jerry. Ia seorang detektif lokal yang terkenal. Ternyata ia juga curiga kalau es krim itu bermasalah. Karena ia melihat fenomena aneh dan orang-orang yang kecanduan es krim. Dan anehnya lagi, ternyata es krim itu mampu mengendalikan pikiran. Jadi Jerry mulai menyelidikinya. Tapi bos tidak mau membocorkan rahasia es krim tersebut. Gilanya lagi, baru saja Jerry pergi. Anjing bos seperti kesurupan dan menyerang tuannya sendiri. Bos mau lapor polisi, tapi anjingnya mencabut kabel telepon. Akhirnya, bos mati di cengkraman anjingnya sendiri. Malamnya, Jerry dan istrinya menginap di hotel. Sesuatu yang aneh pun terjadi. Es krim merambat keluar dari dalam bantal dan membekap wajah Jerry. Jerry langsung sesak napas. Ia berusaha keras untuk memberontak. Istrinya segera menyiramkan alkohol ke muka Jerry dan menyulutnya dengan korek. Api pun berkobar dan merambat. Akhirnya Jerry berhasil lepas. Tiba-tiba bos hotel masuk dan mengira mereka adalah penjahat. Bos hotel memukul Jerry, tapi Jerry berhasil menjatuhkannya. Tiba-tiba es krim menyerang sang bos hotel dan memojokkan bos hotel ke tembok. Kemudian es krim itu perlahan menelannya. Si jago merah melalap bangunan hotel. Jerry dan istrinya melarikan diri. Demi mencari kebenaran, Tom, Jerry, dan istrinya menyewa pesawat. Sesampainya di TKP, Jerry dan istrinya turun dari pesawat. Tom masih tidur di dalam, dan mereka tidak tega untuk membangunkannya. Dan malah pergi duluan ke pabrik es krim untuk memeriksa. Tiba-tiba, Tom terbangun di pesawat.
Dan ia melihat pilot sudah terbunuh oleh monster es krim itu. Tom tidak tahu harus bagaimana. Es krim mendekat dengan cepat. Tom kemudian membuka pintu darurat dan keluar. Di saat pekerja lengah, Tom masuk ke tangki es krim. Tapi petugas kemudian menutupnya. Tom terjebak di sana. Sementara itu, Jerry dan istrinya tiba di pabrik. Mereka mewawancarai petugas pembuat es krim. Karyawan pabrik sangat sibuk. Es krim tampak diproduksi dengan normal. Tidak ada yang aneh. Setelah memeriksa proses pembuatan, Jerry dan istrinya menyelinap ke tangki bahan utama. Mereka terbelalak karena apa yang dilihatnya. Es krim itu seperti hidup dan menggeliat. Karyawan pabrik bekerja seperti robot. Mereka terus bekerja tanpa ekspresi. Demi penyelidikan, Jerry menyamar sebagai karyawan. Tak lupa, ia memasang bom di dinding gua. Jerry membaur di kerumunan. Ia mencoba tetap tenang. Seorang karyawan menegurnya karena tidak memakai topi pekerja dan mulai menginterogasinya. Untung saja Jerry kuat. Jerry pun mencuri topinya. Sementara itu, karyawan membuka katup sedot dan menyedot es krim dalam jumlah yang besar. Tom dikepung es krim. Ia berteriak minta tolong. Untung saja Jerry mendengarnya. Ia segera melumpuhkan karyawan dan mencuri tangki es krim dan kabur dari sana. Jerry menyalakan pemicu bom. Setelah suara gemuruh, dinding gua bergetar hebat dan terjadilah longsor. Kolam es krim terkubur di bawahnya. Jerry segera menarik Tom dan keluar dari tempat es krim. Jerry sadar masalah ini sangat serius, karena inangnya masih berkeliaran entah di mana. Esoknya, Jerry minta bantuan tentara. Ia menjelaskan bahaya es krim ini. Kemudian, tentara bergegas memburu es krim. Mereka menyerang es krim dengan api. Tapi karyawan berjatuhan dan menyemburkan es krim dari badannya. Di dalam, tentara melihat karyawan pabrik semuanya mati. Mayat mereka kering dihisap es krim. Kepala tentara minta tempat ini dibom saja. Pabrik pun meledak dan menumpahkan lautan es krim. Es krim tidak terkendali dan mereka terpaksa melarikan diri ke kota. Jerry menyiarkan berita ini di radio. Teman istri Jerry masuk. Dia adalah bos stasiun radio. Tapi ternyata, dialah inang es krim yang selama ini diburu. Ia memepet Tom di tembok. Untungnya Jerry segera menyetrumnya. Es krim menggeliat kesakitan. Jerry menyelamatkan istrinya dan Tom. Akhirnya, inang es krim pun mati. Jerry melanjutkan siarannya dan memberitahu semua orang tentang efek samping makan es krim tersebut. Karena takut gendut dan diabetes, masyarakat memusnahkan sisa es krim mereka. Tak lupa mereka membakar toko es krim itu. Kepala pabrik juga dipenjara. Tapi masih ada mafia nakal yang menyelundupkan es krim. Film pun berakhir di sini. Nah, apa yang kalian lakukan jika es krim ini ada di daerah kalian? Silahkan tinggalkan komentar ya.